Alhamdulillah kita diringankan untuk melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salah satu kegiatan yakni pengajian hukum program dari Masjid Jami Nuruddin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu bersolawat akan mendapatkan sahabat yang lalu kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda jamaah majelis taklim, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bermuajah bersama Ayahanda. Lebih 2 bulan kita tidak bertetap muka dengan Al-Mukarram, dan nanti setelah pada sholat isya kita halal salam-salaman mengambil keberkahan dari ilmu Al-Mukarram. Mudah-mudahan dengan berkat ilmu yang diberikan oleh Al-Mukarram kita selamat dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mengawali hari kita sama buka dengan melafazkan umul kitab bisiril Fatihah. Selanjutnya mari kita dengarkan kita simak apa yang disampaikan oleh Yang Mukarram kepada beliau. Waktunya disilakan. Mohon izin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, hadratul mukarramin, sahibul fadilah yang muliakan, para tokoh-tokoh kami, tokoh tiang pelunggung, para guru-guru kita, para masyayikh, tokoh agama, tokoh masyarakat, baik dari unsur organisasi menjadi pemimpin di Nahdlatul Ulama, juga yang ada di Kecamatan Narmada yang sama-sama kita muliakan, baik Bapak Mandes dan juga Ustaz Bukhari, mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat. Begitu juga dengan Bapak Pengulu, para tokoh-tokoh kami, Bapak Kadus, Mami-mami, Ketua RT, Ibu-ibu, Ketua BPD juga yang tetap hadir bersama-sama tiap pelungguh. Dia hadir dengan membawa senyuman. Bukankah senyuman itu sedekah? Maka setiap kita bertemu, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Tidak bisa mungkin kita bersedekah dengan pecel. Tidak bisa kita bersedekah dengan sate karena memang belum kita buat. Tetapi cukup dengan senyuman. Malam ini kita bertemu, bagaimana kabar? Senyum itulah namanya sedekah, terhitung menjadi sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibu-ibu yang alhamdulillah mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Ibu-ibu yang sering kita lihat di media-media sosial yang disebut dengan the power of emak-emak. Jadi ibu-ibu ini sangat kuat. Ibu-ibu kalau sudah bilang barat, kalau sudah bilang enggak sama suami insya Allah tinggi begitu. Walaupun mungkin pangkat suami tinggi-tinggi pangkatnya, baik mungkin kedudukannya di kantor menjadi kedudukan yang tinggi, tetapi kalau sudah di depan istri, apapun kata istri, karena memang itulah hormatnya seorang suami, cintanya kepada istri.
Istri bilang, "Tidak usah beli ini, Bapak." Iya, kata suami. Walaupun suami 100% kepingin dia beli, misalnya sesuatu yang akan ingin dia beli, tetapi kalau istri bilang tidak, itulah dengan disebut dengan the power of emak-emak. Yang kami muliakan ibu-ibu, singkatnya, mami-mami, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib, Masjid Jami' Nuruddin, Dusun Jejolok, Desa Sembung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur tiang pelungguh kita semua kehadirat Allah Azza wa Jalla. Malam ini alhamdulillah tidak terasa di bulan Zulqa'dah. Di bulan Zulqa'dah sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah. Bulan-bulan yang disebut dalam Al-Quran minha arba'atun hurum. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sekitar 3.000-an lebih jamaah Indonesia sudah mulai berangkat dari Madinah gelombang pertama menuju ke Mekah. Hari ini mereka mengambil miqat di Bir Ali karena dari Madinah maka Bir Ali atau Dzulhulaifah tempat dia mengambil miqat. Mudah-mudahan jamaah haji baik yang dari Lombok Barat, dari Indonesia pada umumnya, baik Kota Mataram, Lombok Timur dan semuanya sehat walafiat dan dianugerahi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Maka tiang pelungguh pun tidak lepas terus berdoa. Karena doa yang kita panjatkan Allah jelaskan yang mau berhaji. Kita berdoa, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku firman Allah, maka aku akan perkenankan permohonanmu. Ada saja jalan nanti Allah akan berikan tiang pelungguh. Ada saja kemudahan nanti kalau Allah sudah berkehendak. Arak doan lemat tempoh sedisida Allah Subhanahu wa Ta'ala baik niki melaksanakan haji dan umroh. Tidak ada yang tahu kapan nanti dia berangkat. Yang penting tiang pelungguh doa, terus doa, ya Allah. Sampaikan kami bisa datang ke tanah suci Makkah dan Madinah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, bisa melaksanakan haji, bisa tawaf di keliling Ka'bah, kemudian bisa sa'i antara Safa dan Marwah. Ya Allah, sampaikan kami, mudahkan kami. Insya Allah, Allah perkenankan permohonan tiang pelungguh. Nah, ini kemuliaan doa niki. Yang kedua, mahabbah cinta Nabi kepada tiang pelungguh. Bahkan di akhir hayat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berat terasa olehnya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Dia menginginkan keimanan supaya kita meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin supaya umatnya semua bisa masuk surga, semuanya mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Itulah cinta beliau. Maka makin cinta tiang pelungguh kepada beliau. Nanti orang yang cinta kepada baginda Nabi dia mengamalkan sunnahnya. Yang banyak membaca sholawat, dia akan lebih dekat duduknya dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Jami' Nuruddin Dusun Jejolok yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mara biasa sebelum kita melanjutkan pengajian yang barokah insyaallah kita berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam makin niki ngiring dewek yang mengajak kita semua untuk kita tawasul dengan surah Al-Fatihah. Nabi yang tiang pelungguh niatkan diijabah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in. Syu'ulillah lahumul Fatihah. وإلى أولياء العاملين وعلماء العارفين نفعنا الله وإياهم بعلومهم سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. الفاتحة. وإلى أبينا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. شيء لله لهم الفاتحة. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Izin sekedar untuk menyampaikan, mengingatkan, nenten tiang menggurui, nenten tiang menceramahi, tetapi kita saling ingat mengingatkan. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terus saling ingat mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena saling ingat mengingatkan ini sangat bermanfaat dengan sahabat beriman. Maka malam makin niki tiang pun mengingatkan, memperingatkan mobil khusus kepada dewek tiang yang menyampaikan apa nantinya yang kami sampaikan dapat kita amalkan bersama-sama semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari keinginan besar setiap orang tua adalah ingin mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Yang ingin kita nanti ada yang mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Ada yang ingat kepada kita. Anak-anak kita yang nanti mereka mungkin masih hidup kita sudah meninggal duluan. Mereka diberikan rezeki, kemudian dia sedekahkan rezekinya, dia niatkan untuk orang tuanya. Itulah setiap orang tua menginginkan harapan tersebut dan selalu dia berdoa. Dan juga ini menjadi salah satu syariat dianjurkan kita untuk berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa kepada kita supaya mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mendapatkan istri yang solehah. Mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Apa doa tersebut? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang pertama kita mohon kepada Allah dikaruniai adalah pasangan-pasangan yang baik. Pasangan-pasangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzurriyyatina dan ingin kita anak-anak keturunan kita sampai terus ke bawah. Baik itu anak, kemudian dia punya anak atau cucu tiang pelungguh, cucu dan punya anak lagi, maka kita selalu berdoa kepada Allah supaya dikaruniai adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati. Setiap kita melihat anak-anak kita, mereka menjadi anak yang soleh. Mbelin datang angen temiki mai idap, mbel idap angen. Lamun teh seriuan, serminan, bijet-bijet. Kemudian cucu-cucu kita mereka menjaga sholatnya. Mereka menjaga dirinya. Dimanapun mereka berada. Ittaqullah haitsuma kunta, dia amalkan, dia takwa kepada Allah dimanapun kita berada. Maka rasa senang menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati, belahan jantung ketika ada anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Subhanallah, bahagia terasa. Kita tidak ingin, kita selalu berlindung kepada Allah dari anak-anak keturunan yang selalu menyusahkan orang tuanya. Terkadang dengan toa, mohon maaf, si lelah berangan, si bijak, dan terkadang nangis dalam. Nah, kita selalu berdoa. Ada nenek sampai nangis dalam dia dirinya itu. Semenut tebeng kepeng dia bayi ini bis diri kepeng hamarat niki sakit angan dengan toa, tapi doa. Jangan lupa doa. Insya Allah di tengah malam kalau misalnya anak kita menuntat surun, terkadang dia lupa, mungkin dia tidak ingat, dia tidak mengikuti apa yang kita berikan dia arahan. Maka bangun tengah malam ibu-ibu, menangis setelah sholat, tahajud dan sholat taubah dan lain sebagainya. Pelungguh berdoa di hadapan Allah. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina. Berikan kami, anugerahi kami keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Ya baca doa niki. Allah maha tahu. Allah maha mendengar. Allah maha tahu wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Apa yang nampak oleh mata Allah maha tahu. Wa ma tukhfis sudur. Apa yang ada tersembunyi dalam hati Allah maha tahu. Maka ini doa-doa terus pelungguh membaca.
Bila perlu nanti anak-anak juga, kalau dia menjadi anak yang soleh dengan doa kita izin Allah, maka dia pun akan selalu mengingat orang tuanya. Teriring doa bagi tiang pelungguh ketika dia berdoa. Dia akan berdoa, Allahumma gfirli dhunubi. Ya Allah, ampuni dosa hamba, ya Allah. Akan didoakan juga tiang pelungguh, wali walidayya, dan kedua orang tua hamba, ya Allah. Karena dia memahami bagaimana lelahnya orang tua. Namanya ibu, bapak, ibu terutama. Bagaimanapun kita ingin membalas kebaikan seorang ibu, tidak akan pernah mampu kita membalasnya. Bahkan seandainya ada dia punya sakit, kemudian keluar darah dan nanah, kita bersihkan dengan lidah kita yang ada di badan ibu kita, belum mampu untuk bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Begitulah cintanya orang tua kita, maka teriring doa tiang pelungguh. Bayangkan, masih tekode, ngenun tante sakit dengan toa inak terutama niki lelah neberangan. Aran waya dak ieu arat itu sakit ketimbang bijeun sakit marak niki. Mau terusan buruk-buruk lahir niki tak terjaga adik nenek bayi tekako si berangkat. Allahu Akbar, marak teloda anta terjaga kenyekat lahir niki. Ndek simbutan tekoloan marak jaring niki. Tertelungkap marak jaring niki, biasa jaring niki kan lagu ilain tekadil tutup nasi niki nggih pendok niki. Amun niki marak jaring ada senine tekako si berangkat. Iya entar tekangan nuahananda si ina si mama tuh marak niki. Adik saya tetap doan dengan toa tendeh. Nih bejen-bejen tiang sabajang-bajang sekodik-kodik niki. Masih terkodik, bayangkan. Ngenun tan tersakit dengan toa, Masya Allah. Dia carikan supaya bagaimana supaya anaknya bisa sehat. Kemudian kenyakan ngenun, terdengah masih terkodik-kodik. Terdengah teniki, terdengah macam lagu-laguan, selawat-selawat niki. Bahkan harap dengan bingung napi senyak lagu-laguan niki. Akhir bingung, napi udin belagu niki timang-timang. Marak niki sambil gerik-gerik anak, marak niki anak sering nangis, marak niki. Begitulah cinta orang tua. Bahkan sampai tahu-tahu belagu lain yang tinduk bijen niki baru-baru dia bijen untuk tekangan. Jangan ke tertindoan niki lelah kita napi senyak petidam bijen niki jauh ina jauh ama oleh marak niki terus tercerita dongeng-dongeng kancil-kancil sak balap ataupun lepang hak balap kaca sisu oleh lain-lain niki ngaduan pendengar cerita di julu ama arak sisu balap kaca kancil lagu makan ini gelanan sisu terus tidam temarak niki. Begitulah cinta orang tua. Kemudian dia nak dimanapun kamu berada tetap jaga sholat. Dan semua menginginkan marak niki karena ada yang jadi doakan tiang pelungguh Bapak Ibu. Dalam hadis sahih juga dijelaskan dalam tafsir Al-Munir. Nah niki run kemuliaan tiang pelungguh niki kalau arak bija-bija niki sak soleh mendoakan tiang pelungguh niki diriwayatkan dari hadis riwayat Anas radhiyallahu an. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu rajulin mata wa taraka dzurriyyatan thayyibatan ajrallahu lahu misla ajri amalihim wa lam yanqus min ujurihim syai'ah." Siapapun dari sebutannya rajulin niki napi dengan mama doan pokok dengan toa niki. Siapapun ayahnya, ibunya meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan anak-anaknya yang soleh, zurriyatan thayyibah, yaitu keturunan yang baik. Yang mana doa nanti dari Nabi Zakaria ketika dia melihat Siti Maryam yang istiqomah di Baitul Maqdis di Palestina, dia kepingin punya anak seperti Siti Maryam yang dia istiqomah ibadah kepada Allah. Bagaimana dia punya anak sedangkan istrinya dalam keadaan mohon maaf mandul, dia Nabi bahasa Sasak niki denara pokok amar niki bangkol niki, dan dia kepingin, dia ingin supaya dia punya anak seperti Siti Maryam. Maka saya punya anak keturunan yang baik. Dia meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah, maka Allah akan memberikan dia pahala seperti pahala apa yang dilakukan oleh anaknya setelah kita meninggal dunia. Berarti setiap anak kita membaca Quran, tetap dengan toa niki, pahala mengalir niki. Walaupun mungkin dia belum sebut orang tuanya, tapi dia ngaji, mengalir tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala yang apa yang dilakukan oleh bidajarin yang pelungguh. Nah niki, ya kena niki ada pada saling ingatan
adet sa berbentat didik bija-bija niki adet searah ya jadi doa telah mentuah mati telah aku masa hidup tetap kedoaan apalagi ketika kita sudah meninggal dunia karena niki yang akan mengalir terus niki. Maka di dalam riwayat-riwayat juga dijelaskan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Muslim. Nah niki riwayat Imam Muslim baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda idza matal insan apabila manusia itu meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain idza mata ibnu Adam apabila anak Adam itu meninggal dunia. Dalam riwayat Imam Muslim idza matal insanu inqata anhu amaluhu sabda beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila manusia meninggal dunia, terputus amal-amalnya tidak bisa lagi dia pergi ngaji. Engkah mau lalu ngaji di masjid jami enggak wah meninggal dunia. Mas Adi nak meninggal dunia sebutan wah telah mempegita kepegak tinjau dengar. Karena kalau sudah meninggal dunia tidak bisa diapa-apa lagi. Karena kita sudah bercampur dengan tanah. Tidak bisa kita puasa lagi karena kita sudah meninggal dunia. Sholat tidak lagi kita sholat karena kita sudah meninggal dunia. Terputus semua amalnya. Maka ada 3 hal yang sering disebut oleh guru-guru kita. Oleh para tuan guru di ketika ada yang meninggal dunia menjadi renungan kita. Telu hal niki akan tetap dia mengalir. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah ini dicatat baik-baik kemudian kita amalkan. Yang pertama adalah illa min salasatin, kemudian illa min shadaqatin jariyatin. Min salasatin yakni yang pertama adalah tetap akan mengalir sedekah jariyah. Sedekah pemberian tiang pelungguh baik niki pembangunan masjid. Sedekah yang terbaik sabda Rasulullah adalah dinarun anfaqtahu ala iyalihi. Uang ataupun sedekah Nabi pun yang paling solah kita sedekahkan niki adalah sedekah di pak keluarga. Lalu untuk peteran ibu niki senina terlalu pete arak senyak bareh arak senyak biaya yang ngemi arak senyak beli beras maka ini sedekah kita berikan kepada istri dan anak inilah sedekah yang paling terbaik sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbahagialah suami-suami yang dia mengamalkan Al-Quran wa 'alal maududi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka berbahagialah suami yang dia mencari nafkah untuk biaya anak-anaknya sekolah, biaya anak-anaknya mondok, dia biayakan istrinya untuk membiayai kehidupannya. Maka ini sedekah yang terbaik. Setiap yang pelungguh memberikan napi kepada istri, itulah sedekah terbaik. Sebini enti yang pelungguh bapak-bapak, mami-mami, mele dia beli kintu bertingkat balin niki takan niki yang kebalu tingkat niki paling atas kaca tinggal terbuka penggitan kaca tinggal terputar penggitan kincu tinggal terputar penggitan peralatan sak marak pir niki belum penentang niki hak lurus bahun melekuk ke atas marak angke niki pir arah niki ibu-ibu tencak cetak gone marak niki iya jaga rule marak niki terusan napi aran niki untuk pemutik yaran teparan napi aran di gelas blok napi aran sang napi sang era ya wah niki ibu-ibu nah setiap misal pelungguh belakon belian tenu kembe meni napi no hak dengan arak kincu arak celak ya bercampur terus anu niki ya penuh mar sumur-sumur ruwe arak ijo beak pink tinggal colet sedikit di niki ampun terapus mah niki pelungguh ampun tebeng kepeng niki maka itu juga sedekah yang terbaik. Ada si ngombe tiang pelungguh tekadu marak baru niki ker niki ada sak pencemuh angan bapak ya niat niki lamun bagus ruan-muan niki demen bapak det lalu sugul bagawian kakak unit ketua ndek ngani wah kendor til bareh mudi-mudi tak sugul bareh-barehan ya kembe demen ku ingat kamu nah inilah berkah ketika suami senang melihat istri niki jadi tiang pelungguh pun penting niki untuk bersoleh karena ini untuk menyenangkan suami senang Allah membahagiakan suami adalah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala ini penting. Nah suami yang memberikan untuk dia biaya membeli semuanya peralatannya dia beli baju yang is the best yang terbaik dia beli sama istri dia beli telekung mau lebaran kemarin telekung harus baik marak telekung artis marak niki dibelikan oleh suami maka ini menjadi sedekah terbaik
istri senang, istri senyum, maka insya Allah lelah yang nunggu ngonek-ngonek itu ketuan tinggal tertanya dah ya dengupi nunin terus ibu. Nah iya tanteh niki lamun tebelian kincu, tebelian tangkok, tokol niki langsung terketuan. Nabi sejak ngopi kakak saat apakah ibu campur langsung ke krimer? Ah marah niki. Itulah kebahagiaan kalau seorang istri. Coba makin lamun cemberut, mohon maaf. Ngenol laku di semamun kakak dia mah itu udah berlaku kepeng-kepeng diri kamu padahal dengan dia dapat laku kepeng mungkin kakak nabi ada kelaan ya yang mau bahasa seninan laku bro empos semamun kak kamu kepeng-kepeng diri udah belum dia minta belum dia ungkapkan sudah dikira minta uang akhir istri pun cemberut mohon maaf ketika suami melihat istrinya wah tepeng rod pemuan mulai dulu andang nih pengot diri kenapa kan dia marah karena begitulah napiaran niki dalam rumah tangga saling memahami. Senina dek manyete tahu ku gimbi mele beli pada bebalok beng begaan kepeng. Amaran niki penting. Nah ini itu juga sedekah terbaik. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih ilmu yang bermanfaat, yang belum hadir, kemudian kita amalkan. Sedekah misalnya senyum, bagaimana kita berbuat baik kepada suami, suami bagaimana juga dia berbuat baik kepada istrinya karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum sebaik-baik engkau sabda Nabi khairukum li ahlihi orang yang paling terbaik bagi keluarganya solah di Pak Bijen solah di Pak Senina marah dikit nendek gati sampai ya mohon maaf ya pelai jok KUA terus sampai milih bagi piring mohon maaf dan kembali datang oleh Pak KUA ternyata gara-gara sekedik lawan mohon maaf telatan semamut tebeng ngupi iya penyebab lalu juga KUA melen bagi piring bagi tangkong bagi balik peleng kamu bagi tekan aku bagi lawang sede balik marani mohon maaf jangan sampai begitu ibu-ibu pokoknya menarap permasalahan ngende anteh sampai kenjelu namun terjadi permasalahan ke malam ngende maaf salah satu ada dekat-dekat kalah lagi temenan bapak misal Miki ya kena bapak lagu senino aku di salah sih dia salah ngerti sih dia pokok sih paling kena nyerak karaan maaf hadi aku salah padahal itu kena lagu dah kata kalah itu menang lagu terkadang gengsi mohon maaf itu yang berat mungkin dia maaf kamu salah dulu matem bi kena senino semua berjawab hidung deh ya Allah kemarin Niki burung taman kanak ngengat nongak siap-siap diri bapak Rubin bersiap ke lemah gin nyampah itu akan menjadi masuk ke dalam pikiran anak sehingga dia akan melengu terus di dalam kelas momot hei batur marah niki akhir ketuaan kumbek bi apa sentiang niki kumbek bi membahas sedikit deh kada bibi nge oh pada angke anu niki pada marah pas sentiang pelungguh marah niki jadi abarun bercerita balik meredap neraka hidapku di mana pundot pada teret pekan tu pundot ya kembe bersiap-siap diri amaku kecinanku ni marah niki itu jadi masalah dia akan masuk ke dalam pikirannya akhirnya ngelayang ujian tidak bisa ikut artinya beh lentelang kenyakan ujian pas bapak keterangan di sekolah karena memang orang tua diki madrasatul ula sekolah pertama bagi anak-anak kita maka begitulah bagaimana dalam Al-Quran ketika Nabi Zakaria kan Siti Maryam niki anak arti niki bibi Siti Maryam niki inilah istrinya Nabi Zakaria marak niki. Jadi Nabi Zakaria niki istrinya adalah bibinya Siti Maryam marak niki. Kemudian ketika itu kan bibinya niki tidak punya anak. Siti Maryam rajin dia tinggal dia di masjid dia di mihrab tiba-tiba datang makanan kemudian ditanya dia makanya dalam Al-Quran disebutkan panjang lebar dalam surah Ali Imran ketika melihat makanan tiba-tiba sudah ada anna laki hadza belum mau wahai Siti Maryam qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab jadi tiba-tiba datang makanan niki ini datang Allah yang berikan ya bahasa Siti Maryam akhirnya makanan itu tetap hadir karena memang begitulah kalau orang yang baik ibu-ibu seolah nanti yang pelungguh napi yang perintah Allah kita jaga napi yang dilarang kita jauhi insya Allah rezeki niki mengalir arak doan dengan tekican tenang lamun terkerukut-kerukut sekali misal agak kurang lancar rezeki niki ujian dari Allah sabar tende
Tetapi kalau kita tetap ingat kepada Allah, maka ini menjadi ibadah, menjadi subhanallah kemuliaan bagi tiang pelungguh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya beliau bersabda ajaban li amril mukmin, sungguh takjub mengherankan bagi setiap perkara orang yang beriman. Ketika dia diuji dengan kesusahan, dia bersabar, fakana khairullah, maka itu lebih baik baginya, menjadi kebaikan baginya ketika kita bersabar. Ketika dia mendapatkan nikmat, kemudian Allah berikan dia nikmat rezeki, anak yang soleh, solehah, kemudian suami yang soleh, istri yang solehah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian dia bersyukur kepada Allah, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Jadi ketika kita diuji, kita bersabar, maka itu menjadi kebaikan bagi tiang pelungguh. Ketika Allah berikan kita nikmat, maka kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, maka itu menjadi baik bagi tiang pelungguh, subhanallah. Nah ini yang diperhatikan oleh Nabi Zakaria. Dia lihat, memelet, bude bije. Setelah dalam ayat yang tadi itu, yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, maka berdiri dia duduk sholat di situ Nabi Zakaria. Kemudian dalam Al-Qur'an ini dijelaskan tentang perjalanan Nabi Zakaria yang kepingin punya anak yang soleh seperti Siti Maryam. Maka dia pun duduk, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 38 sampai 41. Menjadi renungan kita, mudah-mudahan Allah berikan kita anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik, yang mendoakan tiang pelungguh, yang meneruskan perjuangan tiang pelungguh. Maka Nabi Zakaria kepingin supaya ada anaknya yang melanjutkan perjuangan dakwahnya untuk mengingatkan Bani Israel supaya mereka tetap di jalan Allah, supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh, menjadi umat yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka dia kepingin supaya ada yang bersama-sama dia berdakwah. Maka dia berdoa ketika dia berada di mihrab, Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Zakaria hunalika da'a Zakaria rabbah, di waktu itu dan di tempat itu ada yang pendapat ini adalah dzarful zaman dan juga dzarful makan. Kejadiannya di tempat itu dan waktu itu dia berdoa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nah ini disyariatkan yang belum juga berdoa, ya Allah anugerahi hamba keturunan yang baik, anak-anak yang soleh ya Allah, yang kau ridhoi ya Allah. Nah ini doa Nabi Zakaria. Innaka sami'ud du'a, ya Allah sungguh engkau maha mendengar doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-Mu ya Allah. Berdoa Nabi Zakaria dengan khusyuk, mengharap kepada Allah supaya dianugerahi anak yang akan nanti bersama-sama dia berdakwah menuju ridho Allah, berdakwah tentang Islam.
Maka disitulah ketika itu kemudian fanadathul malaikah. Maka kalimat malaikah ada yang berpendapat dari para ulama ahli tafsir. Maka datang malaikat Jibril berbicara dengan Nabi Zakaria. Ada pendapat yang lain juga al-malaikah bentuknya jamak dari malakun malakani malaikah. Malaikat-malaikat juga yang banyak datang kepada Nabi Zakaria, dia berbicara wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika dia berdiri akan melaksanakan sholat, dia sholat di mihrabnya, disitulah dia dipanggil oleh para malaikat. Nah, ketika dia berada di mihrab, dipanggil, kemudian dia diberikan kabar gembira. Innallaha yubashshiruka bi Yahya. Sungguh Allah memberikan kabar gembira kepadamu, akan hadir seorang anak, langsung diberikan nama oleh Allah. Siapa namanya? Yahya. Jadi engkau akan diberikan seorang anak bernama Yahya, musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Nah, beliau ini nanti artinya akan melanjutkan perjuangan dari Nabi Musa. Dia akan berdakwah apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa dan juga menjadi pemimpin, menjadi panutan. Wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Dia pun akan menjadi hamba Allah yang saleh. Nah, Nabi Zakaria diberikan kabar gembira oleh malaikat, yaitu kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala rabbi anna yakunu li ghulam. Bagaimana aku punya anak? Artinya beliau karena beliau mengingat dirinya dia dalam keadaan dia sudah tua, marah niki. Sama dengan Nabi Ibrahim ketika dia diberikan anak yang nama putra beliau bernama Nabi Ishak. Jadi ketika Nabi Ishak belum lahir, Nabi Ismail sudah lahir duluan. Maka Siti Saroh yang juga dalam keadaan akhir, dalam keadaan mandul, dengan izin Allah, Allah pun memberikan dia anak, yaitu Nabi Siti Saroh, anaknya, putranya bernama Nabi Ishak alaihissalam. Nah, ini Nabi Zakaria, dia juga menanyakan bagaimana saya punya anak, sedangkan saya dalam keadaan tua sekali. Dan istri saya juga wa mar'ati aqir, dia katakan kalau istriku juga dalam keadaan mandul, aku tidak akan punya anak. Maka dijawab oleh malaikat, subhanallah, qala kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Allah berkehendak untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah bilang jadi. Maka dengan izin Allah, subhanallah, Allah memberikan Nabi Zakaria seorang putra bernama Nabi Yahya. Subhanallah, ujian demi ujian pun didapatkan oleh beliau berdua. Bahkan Nabi Yahya ketika beliau berdakwah, ada seorang raja yang berada di Palestina, yang raja ini dia begitu kejam, Raja Niki. Jadi Raja Niki seorang pemuka, juga Raja Niki ketika dia melihat ada anaknya, anak saudaranya dari semeton Niki, adik Raja Niki, ina Niki mau berduain anak, inges ganti anak Niki. Akhirnya dia kepingin menikah sama anak saudaranya, sama keponakannya. Maka Nabi Yahya memberikan dia peringatan, haram, nggak boleh orang menikah dengan keponakannya. Tetapi karena sombongnya raja ini, harus dia dapatkan, dia ngelawan macam caranya. Akhirnya ibunya juga disuruh anaknya menikah sama raja ini. Nah, ketika dia lagi di satu tempat tontonan, nah diki tahun menari niki hanina ingas niki. Makanya kan menari niki napi raja niki tiba semeton hanina inan sadina niki semeton nia niki. Nah, apa kemelek coba badak nani, wahai wanita yang cantik, kena keponaan. Apa kemelek, maka aku akan sampaikan. Enggaan kemelek inaan niki jauhat otak Nabi Yahya suruh dengan tebas dengar. Begitulah makanya dalam Al-Qur'an dengan lain zaman-zaman lain ya Allah Akbar. Yaqtulunal anbiya bighairi haqq. Mereka banyak membunuh para nabi yang diutus oleh Allah dan ajal mati dengan. Termasuk juga Nabi Zakaria, mereka dibunuh oleh orang-orang yang kafir yang ketika itu mereka tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Zakaria. Akhirnya Nabi Yahya pun dia dicari, kemudian dia dipotong lehernya, Masya Allah. Begitulah ujian kepada para nabi, dan mereka menjalankannya sehingga mereka termasuk hamba-hamba Allah, termasuk Nabi Yahya minas salihin, hamba-hamba Allah yang soleh, yang ketika dia berdakwah mendapatkan ujian yang sangat berat. Menjadi pelajaran kepada kita tiang pelungguh, ujian demi ujian pasti kita dapatkan. Makanya dalam Al-Quran Allah ingatkan ujian itu terkadang dia datang, innama amwalukum wa auladukum fitnah, firman Allah.
sungguh hartamu dan juga anakmu menjadi ujian bagimu. Nah, inilah pentingnya makin niki ibu-ibu, apa yang kami sampaikan, anak-anak kita mereka adalah ya harta yang tiang pelungguh tinggalkan, yang mana ketika kita meninggal dunia mereka kita tinggalkan dalam keadaan soleh solehah, ada ya jadi doa tiang pelungguh. Maka memulai dari diri kita masing-masing. Solah-solah entah misal bapak masih hidup, solah entah setiap jelo niki perbanyak kita istighfar. Maka Nabi Zakaria pun dia minta kepada Allah, kalau nanti istri saya hamil, bagaimana ya Allah, berikan saya alamah, berikan saya tanda-tanda tersebut. Maka Allah jelaskan tanda-tandanya, ada qala ayatuka alla tukalliman nas, engkau tidak akan bisa berbicara dengan manusia salah satu ayamin, yakni dalam 3 hari. Maka akhirnya dia pun tidak bisa berbicara. Niki Nabi Zakaria, kemudian dia berbicara illa ramza, maka dia menggunakan isyarat. Apapun yang dia mau pakai isyarat. Itulah tanda engkau akan mendapatkan seorang anak bernama Nabi Yahya, subhanallah. Maka ini makin doa disyariatkan tiang pelukung untuk selalu kita berdoa. Karena setiap kita meninggalkan anak yang soleh, kemudian kita meninggal dunia, mengalir pahala dengan bijak niki bersedekah, misal niki ingat tiba tiang pelukung bersedekah, tetap tiang pelukung mendapatkan pahala sedekah tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala anak kita. Nah nikilah mudah-mudahan bijak-bijak untuk niki makin didik mulai misal pengantin baru mungkin dia tidak bisa hadir hari ini, dia mendengar dari rumah, mulai leman dia akad nikah niki sudah mulai dia harus mendidik anaknya. Padahal nikman berdua anak, lagu mulai dia menikah, maka dia harus jangan lupa baca doa. Nah niki ya untuk menuju mendapatkan anak yang soleh solehah niki Bapak Ibu. Ketika dia akad nikah, maka malamnya adalah menjadi the first night, malam pertama bagi suami istri. Sebelum dia misalnya yang bareng-bareng kaca sebini demak kotak seninan dulu niki bacaan alam nasroh laka sadrok Al-Quran, ataupun kulit yang perlu melengkap dibijak kode-kode niki bacaan inna anzalnahu fi lailatul qadar marah niki tunas di Allah Ta'ala ada satikan bijak-bijak niki dari dengan soleh solehah cerdas dalam pikirannya, kemudian dia menjadi anak-anak yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas niki Bapak Ibu? Alhamdulillah, dah kan jak sekecet nyeleket. Ampun lalu lemak lupa ketuan. Nabi waktu ngisi misal tiang hal mentawara angka enggak mau ingat beli kincu habar raham enggak doan ingat tahnik habro itu isin kincu niki padahal yang penuh yang sampaikan ayo ke tiang niki mudah-mudahan dapat kita amalkan. Mami juga saling ingat mengingatkan, dan insya Allah anak-anak kita menjadi regenerasi di masa yang akan datang. Mereka akan menggantikan tiang pelungguh. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi dzurriyyatan thayyibah. Kemudian selalu kita doakan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekedar niki yang bisa kami sampaikan. Waktu isya sudah tiba. Mudah-mudahan jamaah yang pelungguh baik yang ada di Jejelok, yang ada di Sembung, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga anak-anak kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ridhonya, mendapatkan kita berkah dalam keluarga kita, dan menjadikan keluarga kita oleh Allah Azza wa Jalla menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع
قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dan benar tutur kata kami yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada ketersinggungan, itulah kami manusia biasa, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasalim